Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Alfarizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaannya. Yang pertama, pelaksanaan HAM di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang kedua, pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia berdasarkan masa pemerintahan. Yang pertama, masa demokrasi parlementer. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila. Yang keempat, masa reformasi pemerintah. Sekian, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ian Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang makalah PPKN saya. Di sini saya akan melanjutkan dari 2.2 aliran pemikiran hak asasi di Indonesia. Di Indonesia ada dua aliran pemikiran mengenai hak asasi. Aliran pertama yang lebih bersifat inward looking berpendapat bahwa dalam membahas hak asasi kita hanya memakai Indonesia sebagai referensi, karena kita sudah kenal hak asasi mulai dari zaman dahulu kala. Lengkap pula kesejahteraan rakyat sangat peduli ditangani secara serius. 3. Bentuk-bentuk penyelenggaraan HAM. 3.1 bentuk-bentuk penyelenggaraan HAM penyelenggaraan yang sering dijumpai dalam masyarakat antara lain: A. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, dan perguncilan yang dilakukan langsung atau tidak langsung yang didasarkan perbedaan manusia atas suku, rasa, etis, dan agama. Yang ke-B, penyiksaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani. Penyelenggaraan HAM sifatnya yang pertama, penyelenggaraan HAM berat yang bersifat merupakan penyelenggaraan HAM yang mengancam nyawa manusia. Yang ke-B, penyelenggaraan HAM ringan, di mana penyelenggaraan HAM ringan ini yang tidak menancap jiwa manusia. 3.2 yaitu penyebab penyelenggaraan HAM. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Contohnya seperti sikap egois, kurang kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Contohnya yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, kurang tegasnya aparat negara. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Demikian video presentasi saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.